Mengapa terjadi bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera? Indonesia kembali berduka. Setelah sekian banyak kota di Pulau Jawa dilanda bencana, Sumatera menyusul mengalami petaka. Banjir bandang dan longsor melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dalam waktu yang berdekatan di akhir November 2025 kemarin. Sampai saat ini, 4 Desember 2025, menurut data sementara BNPB, korban meninggal berjumlah 776 orang, 564 hilang dan masih dalam pencarian, dan sekitar 2,6 ribu orang terluka, ribuan mengungsi, sekitar 10 ribu lebih rumah rusak, dan 50 kota kabupaten terdampak, bahkan ada yang masih terisolir dari bantuan. Kita ungkapkan rasa duka dan empati terdalam dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar para korban diberikan kekuatan, kesabaran, dan ketabahan dengan segala kerendahan hati. Bagi kita yang masih diberikan kelapangan, yuk kita peduli untuk membantu melalui ISN Membersamai Sumatera di bawah ini. Apa sesungguhnya yang terjadi? Pertama, salah satu pemicu banjir yakni hujan ekstrim yang terus-menerus terjadi sejak 23 hingga 25 November 2025. Hujan ini dipengaruhi oleh siklon langka, yaitu siklon Senyar yang terjadi di sekitar Selat Malaka, menurut peneliti dari Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN, Erma Yuli Hastin kepada BBC News Indonesia. Keesokan harinya, hujan lebat masih kemudian melanda sebagian besar wilayah tersebut dan kabupaten lain di Sumatera Utara, diantaranya Sibolga, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan. Pada 25 November 2025, hanya dalam sehari hujan ekstrim, lebih dari 3 kali kekuatan hujan di Sumatera Utara dan Sumatera Barat terjadi di Aceh. Hampir seluruh Aceh mengalami hujan deras, mulai dari Kabupaten Gayo, Kabupaten Pidijaya, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Barat, dan lainnya. Kedua, selain pengaruh iklim, menurut Wahana Lingkungan Hidup WALHI, bencana ini diperparah dengan berkurangnya tutupan hutan yang dialihfungsikan menjadi kebun industri ekstraktif seperti kelapa sawit dan serat kayu. Data dari Nusantara Atlas menunjukkan deforestasi atau hilangnya tutupan hutan terjadi di 3 provinsi tersebut. Pada tahun 2024, jumlah kebun kelapa sawit yaitu 1,5 juta hektar atau 57 kali luas kota Medan. Sementara kebun serat kayu yakni seluas 5 kali kota Medan atau 150.000 hektar. Selama 2 dekade, angka ini meningkat 1,4 kali lipat untuk kelapa sawit dan hampir 2 kali lipat untuk hutan serat kayu. Ketiga, lebih jauh, deforestasi akibat pembukaan lahan menjadi tambang juga makin memperparah banjir yang terjadi di 3 provinsi tersebut. Menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), yang terdapat 100.000 tambang mineral dan batu bara yang dimiliki oleh 54 perusahaan di Aceh. Sebanyak 142.000 hektar izin usaha tambang dipegang oleh 164 perusahaan koperasi dan perseorangan di Sumatera Utara. Sementara itu, di Sumatera Barat tercatat 18.163 hektar tambang yang dimiliki lebih dari 200 perusahaan, koperasi, dan lainnya. Data Kementerian SDM yang diolah oleh Jatam memperlihatkan bahwa Sumatera telah diperlakukan sebagai zona pengorbanan untuk tambang minerba. Terdapat sedikitnya 1.907 wilayah izin usaha pertambangan minerba yang aktif dengan total luas 2.458.469,09 hektar. Keempat, banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ini bukan sekedar bencana hidrometeorologis biasa, tetapi gejala dari krisis tata kelola ruang di Pulau Sumatera dan menunjukkan bahwa kapasitas ruang hidup untuk meredam air dan tanah longsor sudah runtuh. Situasi tersebut tidak bisa lagi dijelaskan hanya dengan narasi cuaca ekstrim, melainkan harus dibaca sebagai akibat langsung dari rusaknya ekosistem hulu dan daerah aliran sungai oleh industri ekstraktif.
Bahasa agamanya, itulah yang disebut dengan fasad atau kerusakan akibat ulah tangan manusia ketika negara menyerahkan dengan brutal kepemilikan umum, yaitu hutan dan tambang milik rakyat, kepada segelintir cukong kapitalis oligark yang super rakus rakah, yang makin membuktikan betapa jahat dan kejamnya sistem kapitalisme dalam membuat kesengsaraan dan penderitaan rakyat. Masih emoh campakkan sistem sekularisme, kapitalisme, demokrasi? Paham sampai di sini? Salam melek politik.